Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Selalu ada harapan bagi orang percaya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Selalu ada harapan bagi setiap kami yang mengandalkan-Mu. Bahkan mujizat Kau setiakan. Kami mau memperteguh iman kami. Kami mau percaya kepada-Mu, berharap hanya kepada-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ku percaya. Ku percaya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu.
Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Tuntun kami beriman kepada Tuhan lewat firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Kisah tentang janda Sarfat. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk ialah Sidom, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu, Raja Ahab, Raja Israel, berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Maka melalui Elia, Tuhan menyampaikan hukuman atas bangsa Israel Utara. Hukumannya adalah akan terjadi kekeringan. Dikatakan tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Setelah Nabi Elia menyampaikan hal itu kepada Raja Ahab, lalu Tuhan memerintahkan supaya Elia bersembunyi, karena pasti Ahab sangatlah marah dan pasti ingin membunuh Elia. Dalam persembunyiannya itu, Elia dipelihara oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan sungai Kerit yang masih ada air untuk yang minum, dan burung-burung gagak Tuhan perintahkan untuk memberi makan Elia selama ia bersembunyi.
Dan pada waktunya kemudian Tuhan berfirman kembali supaya Elia pergi ke Sarfat di wilayah Sidon. Di sana ada seorang janda yang akan memberi dia makan. Kisah janda yang memberi makan Elia inilah yang mengajarkan tentang beriman kepada Tuhan. Bagaimana seorang beriman bertahan hidup dalam masa-masa yang sulit? Dari sikap dari janda Sarfat ini kita belajar setidaknya 3 hal. Yang pertama, sesulit apapun kehidupan kita, hidup harus tetap berjalan. Di ayat 10 dikatakan, tampaklah di sana seorang janda sedang memungut kayu api. Potongan ayat ini menunjukkan bahwa hidup harus terus berjalan, apapun situasinya. Janda ini sudah menakar seberapa banyak tepung yang ia masih miliki. Buli-buli pun sudah dia goncang-goncang, tinggal sedikit, hanya tersisa untuk sekali makan. Namun apakah janda ini meratap, berputus asa, berteriak-teriak histeris, frustasi? Tidak, saudara. Dia tetap mengerjakan bagian pekerjaannya. Dia menyusuri jalan, mengumpulkan kayu bakar di dekat gerbang kota. Dan saudara melihat, karena dia menjalani kehidupannya, tetap dia jalani kehidupannya. Itu menunjukkan imannya. Justru itu menjadi jalan ia bertemu dengan abdi Allah, dengan Elia, yang kemudian merubah nasibnya. Yang kedua, apapun keadaannya, tetaplah menjadi orang percaya yang baik hati, yang bermurah hati. Seperti janda ini, ketika Elia meminta air, janda Sarfat ini tidak menolaknya. Dan ketika Elia meminta dibuatkan sepotong roti, ia pun tidak lantas menghardik marah-marah, tidak. Ia hanya menjelaskan situasinya bahwa persediaan tepung dan minyak yang ada padanya sudah sampai takaran terakhir. Hari ini terakhir. Apa yang diperbuat janda di Sarfat ini menunjukkan dia seorang yang memiliki karakter yang baik. Walaupun di masa sukar dia tetap bermurah hati. Jangan jadikan alasan keadaan yang sulit merubah karakter kita. Orang percaya apapun kondisinya tetap baik. Karakter Kristus, karakter ilahi harus tetap terpancar dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, dalam situasi, kondisi apapun tetaplah taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika janda dari Sarfat ini taat kepada perintah Tuhan yang disampaikan melalui Elia, maka kehidupannya berubah. Mujizat Allah terjadi. Ketika Elia berkata, buatlah seperti yang engkau rencanakan, buatlah roti, tetapi pertama untuk saya, baru selanjutnya untuk kamu. Dan bila engkau buat demikian, maka tepung yang ada padamu dan minyak yang ada padamu tidak akan habis sampai masa hujan akan datang. Mendengar apa yang disampaikan Elia, janda di Sarfat ini taat dan percaya. Ketaatan dan kepercayaan inilah yang mendatangkan mujizat. Dan kita membacanya, tepung itu tidak pernah habis. Dan juga buli-buli yang berisi minyak itu tidak pernah berhenti mengalirkan minyak sampai masa paceklik lewat dan janda ini terpelihara. Bapak Ibu, ketaatan adalah langkah awal bagi siapa saja untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Demikian ketaatan dalam perjalanan iman kita di dalam dunia ini juga merupakan langkah awal untuk menikmati pengalaman-pengalaman yang besar berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu, mari kita lebih taat kepada Tuhan, kepada kebenaran firman-Nya. Inilah berita firman hari ini. Apapun kondisi kehidupan kita, kehidupan harus tetap berjalan
kerjakan tugas-tugas kita. Apapun kondisi kehidupan kita, jangan merubah karakter kehidupan kita menjadi buruk. Tetap hidup dalam karakter Kristen, bermurah hati, dan mengasihi, terlebih mengasihi kepada Tuhan. Dengan mentaati firman-Nya, dengan memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, bagi mendukung pekerjaan juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu selalu baru. Pagi hari ini Engkau mengajar kepada kami tentang beriman yang sesungguhnya. Iman sesungguhnya orang percaya dinyatakan saat masa-masa sulit muncul dalam kehidupannya. Kami bersyukur untuk segala keadaan yang baik. Tetapi bila Tuhan mengizinkan masa sulit datang, kami akan mau belajar tetap taat dan setia. Seperti firman yang kami renungkan hari ini. Apapun kondisi hidup kami mau belajar untuk tetap menjalankan tugas-tugas kami sehari-hari. Tidak menyerah, tidak hanya berkeluh kesah, tapi berusaha dan terus berusaha. Apapun kondisinya, kami mau tetap hidup sebagai seorang Kristen yang baik, dengan karakter yang baik, tidak berubah menjadi jahat ataupun egois, tapi terus bermurah hati dan penuh kasih kepada sesama, terlebih kepada Tuhan, dan belajar untuk taat akan kebenaran firman Tuhan. Karena ketaatan adalah awal daripada mujizat Tuhan dinyatakan. Ketaatan adalah awal dari segala berkat Tuhan dicurahkan. Berkat jasmani, jiwani, dan rohani. Ajar kami taat kepada Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan dan juga menolong pelayanan hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, Tuhan menyertai kita. Shalom.